Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Sulaksono Channel. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan subscribe, like, komen, dan share. Ya, bisa saya mulai, Mbak Sita? Ya, silakan Mudah-mudahan Pak. tidak ada halangan ya, tidak ada kendala sinyal. Oke, Bapak Ibu semua, seperti yang saya bicarakan di awal, saya akan coba mulai dari awal sekali. Ketika kita sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah sampai sini, ada juga yang masih terkendala di masalah lisensi. Di akhir nanti mudah-mudahan saya akan coba peragakan bagaimana mendaftarkan akun belajar.id ke Millia Lab agar tidak lisensinya bisa terbaca gitu, karena sebenarnya ada ini ya, ada sedikit kesalahan saja yang tidak kita perhatikan, lisensinya tidak terbaca. Kalau Bapak Ibu yang sudah seperti ini di akunnya ya, saya izin menggunakan akun biasa karena di sini sudah banyak institusinya. Jadi kalau saya pindah ke akun belajar.id nanti yang lain terbuang semua. Tapi tetap akun belajar.id saya sudah saya tautkan juga. Nah, di sini saya sebagai pendekar VR Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendaftar dan registrasi, terus di sini ada tulisannya Millia Lab, berarti Bapak Ibu belum selesai ya, atau ada kendala di situ tentang lisensinya. Nah, kalau saya ubah institusinya menjadi pelatihan Millia Lab Lampung seperti ini, kita confirm, maka kalau kita cek lagi di akun detailnya itu ada pelatihan Millia Lab Lampung yang Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, yang masih tulisannya Millia Lab, terus kalau di suite institusi di sininya masih no institusi, itu berarti masih ada kendala. Mudah-mudahan nanti di akhir ya peragakan, mudah-mudahan ada solusi. Nah, sekarang di posisi ini saya akan coba mengenalkan apa saja yang ada dalam Millia Lab ini, sehingga kita nanti bisa menikmati Millia Lab ini dan siswa kita bisa menikmatinya juga. Kitanya bisa buatnya dan juga murid kita, siswa-siswa kita bisa menikmati dengan baik, karena keberhasilan dari pembelajaran tersebut ada pada si guru. Jadi siswa hanya menikmati. Jadi desain pembelajarannya ini ada di guru. Seandainya konten pembelajaran VR yang Bapak Ibu buat itu halusinasi, melayang-layang gitu ya, ada kursi di atas rumah misalnya, itu kan tidak mungkin, itu akan membuat efek-efek yang nantinya membuat siswa itu sendiri tidak tertarik dengan menggunakan VR gitu. Jadi tertarik atau tidaknya siswa kita nanti dalam mempelajari materi yang kita ajarkan itu tergantung dari desain pembelajaran konten VR kita. Jadi sangat penting sekali bagi Bapak Ibu semua untuk membuat konten itu sedetail mungkin, meskipun tidak mudah jika baru awal, apalagi jika baru mengenal attach ya, education, teknologi seperti model VR, ini AR, itu kita butuh perjuangan, butuh waktu yang cukup banyak untuk bisa lugas, untuk bisa lancar. Saya perkenalkan sambil saya praktekkan ya. Saya perkenalkan bagaimana yang ada dalam Millia Lab ini. Pertama di sini ada namanya skin ya, atau sin. Kalau tulisannya, bacanya saya senang bacanya skin sih, kalau aslinya sin kan ya. Kalau kita klik, di sini ada banyak menu, mulai dari new empty scene ya, kosong ya, konten yang masih kosong, yang bisa kita buat sebuah konten tapi dia masih kosong. Atau kita bisa lihat di sini ada template. Coba kalau kita buka template ini, ada banyak sekali template yang dimiliki oleh Millia Lab nih. Ada 25 nabi dan rasul.
template-template ini yang ada di Millia Lab Viewer yang Ibu lihat. Ya, Bapak Ibu pernah cek, ada yang di grup sudah mulai buka-buka Millia Lab Viewer-nya, itu yang ada di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan nanti jika Bapak Ibu mentok atau misalnya ada yang memang yang mau dipakai oleh Bapak Ibu dari sini. Itu dipersilakan oleh Millia Lab, diizinkan ditaruh di bagian new skin with template ini, karena siapa tahu Bapak Ibu ada yang membutuhkan, tinggal edit, tinggal disesuaikan dengan kemauan. Itu sangat-sangat mudah sekali kalau kita menggunakan template ini. Tapi inovasi dan pembelajaran yang kita inginkan tentunya tidak original ya. Jadi itu bukan hasil karya kita sendiri, melainkan modifikasi. Terus kita bisa save di sini ya, kita save untuk menyimpan konten pembelajaran yang sudah kita desain, sudah kita buat. Terus di sini ada My Skin, My Scene. Kalau saya klik My Scene ini, maka akan tampil tampilan My Scene. No Save Scene, ya, karena saya tadi pakai institusinya pelatihan Millia Lab Lampung. Saya juga baru nih di pelatihan Millia Lab Lampung karena lisensinya baru dikasih. Tapi kalau saya switch ke pendekar VR misalnya, nah, jadi kita bisa bolak-balik begitu ya, gampang sekali, tinggal diklik-klik. Saya klik My Scene, itu akan banyak tampilan yang sudah pernah saya buat. Nah, ini salah satunya yang sudah saya buat. Saya kembalikan lagi ke institusi Millia Lab Lampungnya ya, karena biar kosong, biar enak. Terus di bawahnya ada share scene. Jadi kalau kita klik share scene, ini kita bisa klik email teman kita yang ingin kita ajak kolaborasi untuk membuat sebuah konten pembelajaran. Di sini luar biasa, masih sangat langka ada platform yang bisa berkolaborasi. Jadi di sini dipersilakan nih sama Millia Lab kalau kita mau berkolaborasi. Misalnya ada misalnya 3 orang lah ya, 3 orang ingin mendesain pembelajaran ada di sebuah pantai misalnya. Jadi berkolaborasi, bisa tinggal dikirim saja di sini, di-send kemudian. Maka hasil pekerjaan yang kita buat itu akan terkirim ke teman kita dengan email yang benar tentunya, itu akan sampai ke teman kita. Jadi bisa kolaborasi, walaupun teman kita ada di Jakarta, teman kita ada di Medan, itu kitanya ada di Lampung atau di mana Bengkulu misal, itu bisa berkolaborasi secara maya ya, secara maya. Jadi itu sangat mudah sekali. Terus di bagian My Classroom nih yang penting ya, di bagian My Classroom ini nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuat My Classroom, jadi tidak saya terlalu detail jelaskan ya, sembari kita langsung praktek saja nanti. Kemudian kalau quit ini untuk menutup sama seperti close di sini, tapi akan lebih bagus kalau kita quit di sini, jadi tidak terpaksa gitu, tidak secara terpaksa. Terus di bagian shot ini untuk mencari objek yang objek 3D ya, 3 dimensi yang kita inginkan. Jadi kalau kita cari satu-satu, misal di sini ada bagian environment, ada structure, ada static, ada animasi. Jadi ada 4 kriteria. Kalau kita ganti, pilih salah satu, ini akan berubah juga kriteria-kriterianya. Nah, ada banyak sekali yang disediakan oleh Millia Lab itu sendiri ya, sesuai dengan yang kita inginkan, kita coba. Kalau cari satu-satu itu lama, makanya di sini bisa kita cari keywordnya, kata kuncinya. Kalau misalnya kita pengen cari laki-laki misalnya, laki-laki gitu, laki-laki saja ya, laki. Nah, ini sudah muncul nih, pekerja kantor yang laki-laki. Terus kadangan keywordnya ini harus benar ya, karena bahasa-bahasa di sini kadang berbeda. Jadi kalau tidak ketemu di sini, mungkin kita cari di sini ya, ataupun cari di structure atau di static 4 bagian ini untuk mencari objek. Kalau misalnya di structure nggak ada, berarti memang laki-laki ini tidak ada di structure, adanya di animasi. Animasi ini maksudnya yang bergerak ya, yang orangnya bergerak. Kalau statis ini statik yang diam, kalau structure ini juga yang seperti misalnya ada gambar-gambar, ada objek-objek 3D seperti kursi dan yang lain, begitu juga environment. Lama-lama nanti teman-teman pasti akan paham ruangan kelas di mana, terus misalnya air di mana gitu ya, nanti bisa lambat laun bisa sembari Bapak Ibu ulik-ulik
cari-cari di sini nanti akan terbiasa mudah-mudahan. Terus di bagian ini adalah apa namanya, player. Jadi kalau kita ingin memfokuskan ke player, tinggal klik ini aja, otomatis dia langsung ada di sini. Nih, kita langsung ada di belakang player ini. Tuh ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus di bagian ini bagian aset ya, 3D aset ini ada 4 ini. Di samping 3D aset ini ada sky. Sky ini apa? Yang gambar awan-awan ini ya. Terus gambar-gambar hitam ini suasananya sky itu. Kalau kita klik, ini ada banyak sekali. Misal Bapak Ibu pengen ada di apa ini? Di hutan misalnya. Coba kita lihat yang di hutan. Jadinya seperti ini, ada di hutan, suasana di hutan. Misalnya ada di parkiran apa ya? Ada di tempat parkiran. Terus kita mau ada di mana lagi nih? Tuh, di padang rumput, bisa ya. Tapi penggunaan dari sky ini harus diperhatikan sekali Bapak Ibu. Karena penggunaan sky ini dia hanya sekedar latar belakang, background. Jadi kalau kita buat sesuatu pembelajaran, konten pembelajaran yang tidak sesuai dengan objek itu seperti melayang-layang. Jadi kalau saya sih jarang menggunakan sky ini, lebih banyak menggunakan yang umum-umum saja seperti ini atau yang lain-lain ya yang sifatnya seperti biasa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti punya imajinasi yang lain silakan dicoba-coba ya. Jadi di sini biasanya kalau kita yang belum saya download itu akan belum terbaca, jadi harus kita download dulu misalnya seperti itu. Nah ini posisi download tadi agak cepat ya, langsung mendownload, ini jadinya seperti ini. Jadi kalau belum di-download, belum bisa dipakai. Maka di Milia Lab ini termasuk yang aplikasinya sangat kecil Bapak Ibu ya. Kalau saya cek di kontrol panel itu hanya sekitar 100-an atau kalau tidak salah itu untuk ukuran aplikasi sangat kecil sekali. Jadi sangat recommended untuk Bapak Ibu semua kalau ingin menggunakannya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah banyak mendownload di sini, aset-asetnya sudah banyak terdownload, mungkin nanti akan bertambah tuh si pemakaian RAM-nya. Jadi itu fleksibel ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu gunakan. Terus di sini ada BGM, background musik, nah BGM itu. Jadi sama BGM ini juga harus di-download dulu kalau ingin digunakan. Kalau udah mode play seperti ini berarti sudah bisa kita gunakan. Kalau kita play, itu kurang lebih untuk musik-musik yang bisa kita gunakan yang disediakan oleh Milia Lab. Untuk yang belum di-download, silakan di-download dulu. Ini proses downloadnya nggak lama ya. Terus sudah bisa kita play. Nah ini kita sesuaikan dengan suasana dan juga konten pembelajaran kita. Terus di sini ada interaction. Nah interaction ini bagi Bapak Ibu yang belum menautkan dengan akun itu pasti dia tertutup semua, dia terkunci, itu nggak diberikan izin sama Milia Lab untuk digunakan. Tapi aset-aset yang lain itu bisa digunakan di interaction ini. Kalau Bapak Ibu gunakan akun free, dia akan YouTube 360 derajat dan YouTube video saja yang tampil, yang lainnya terkunci. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah membeli lisensi ataupun masuk ke pendekar VR, komunitas pendekar VR akan diberikan lisensi full seperti ini sebagai bentuk reward dari tim Milia Lab kepada pendekar-pendekar VR yang berusaha untuk menyebarluaskan virtual teknologi ini baik kepada guru-guru, rekan-rekan guru di sekolah, di luar kota, ataupun di mana-mana, juga menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah. Jadi kita yang sebagai seorang guru pasti sangat membutuhkan konten pembelajaran seperti ini untuk bisa memberikan kepada siswa. Jadi tidak susah untuk menjadi pendekar VR sebenarnya, selama kita punya niat yang baik, punya keikhlasan untuk membuat sebuah konten dan kita bagi-bagikan kepada teman ataupun kepada siswa kita ajarkan, itu insya Allah sama Milia Lab akan selalu didukung sesuai dengan tujuan utama dari Milia Lab untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Nah, di posisi sekarang ini kita sudah melihat bagian-bagian sebelah sini. Di sini ada aset-asetnya ya. Terus ada di sini apa namanya, area kita yang bisa kita buat untuk menjadi konten pembelajaran. Terus ini adalah player ya. Player ini maksudnya orang. Jadi ketika ada anak ataupun kita sendiri yang ingin mencoba, jadi kita seolah-olah ini adalah kita. Jadi lingkungan di luar sini nanti akan terlihat oleh kita sesuai dengan jarak yang kita bahas tempo kemarin ya. Di luar 20 meter itu akan terlihat oleh mata kita yang menggunakan cardboard VR. Jadi kita ada di dalamnya. Ini player ini kita. Jadi kita memposisikan diri sebagai player ini. Terus di bagian sebelah sini ada akun tadi ya, udah ya, kita udah lihat. Kalau mau logout akun, mau pindah-pindah akun juga bisa. Kalau Bapak Ibu yang tadinya udah daftar pakai Gmail, terus mau ganti menjadi akun belajar.id, tinggal logout, terus masuk lagi, login lagi dengan menggunakan akun belajar.id ya. Kemudian di sini ada object list, daftar objek. Kebetulan karena saya baru ada player ini, jadi hanya ada player dulu. Tapi kalau nanti kita sudah tambah-tambahkan itu akan banyak ini di sini. Kemudian properties. Properties ini apa ya? Pengaturan si player ini. Ya, kalau kita ganti-ganti ini nanti subu X, subu Y dan subu Z-nya ini ataupun rotation-nya kita ganti itu akan berubah-ubah. Kita langsung saja ya, kita coba peragakan. Misal saya mau masukkan kelas ya, kelas saya coba cari kelas. Kelas ini ada di structure atau ada di environ, kita coba di NV. Sepertinya nggak ada di structure, berarti ada di NV. Ya, nah, ada dua nih. Ada dua kelas yang bisa kita pilih nih. Ada dua kelas yang bisa kita pilih. Kelas yang biasa ini yang kosong dan kelas yang sudah ada kursinya. Coba kita pilih dulu kelas yang kosong. Kalau kita tampilkan seperti ini, kelasnya kosong. Kita ada di sini ya, ada di dalam kelas. Jika kita ingin menempatkan posisi bahwa kita sedang berada di dalam kelas, saya coba majukan sedikit. Nah, ini begini. Nah, ini adalah kelas yang kosong. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin kelas yang seperti ini, jangan khawatir, bisa dihapus ya Bapak Ibu. Yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu tinggal di delete, ya di delete maka akan terhapus. Kita ganti dengan kelas yang karena kita baru menggunakan Milialab misalnya, aduh repot Pak, kalau buat porsinya satu-satu, murid saya ada 36 misalnya, aduh repot sekali, belum porsinya, belum mejanya, belum yang lain-lain. Di sini disediakan nih oleh Milialab yang sudah ada kursinya, enak sekali ya, sudah ada kursinya. Kalau kita mau apa namanya, mau ambil objek 3D di Milialab ini gampang sekali, sesuai dengan yang dibicarakan kemarin bahwa di Milialab ini kita cukup drag and drop. Kita drag, kita klik, drag, terus kita tarik, kita drop, kita taruh. Gitu. Ini udah jadi, gitu ya. Kita udah bisa menikmati si kelas ini. Kita sudah bisa menikmati si kelas ini. Nah, kalau kita lihat di object listnya, otomatis di sini ada player. Untuk yang player, ada ruang kelas Jepang. Oh ini ruang kelas Jepang namanya. Ada dua objek karena kita baru memasukkan dua objek 3D. Nah, hal yang tersulit yang susah kita lakukan adalah pengalaman pribadi saya sendiri ketika belajar 3D itu adalah mengkondisikan si benda-benda ini. Bagaimana caranya benda ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita kondisikan. Maka di sini perlu bagi kita untuk mempelajari mulai dari paling dasar. Makanya saya bilang tadi, saya mohon izin kepada Bapak Ibu master yang sudah ahli di bidang VR atau AR, saya mohon izin kita pelajari mulai dari awal sekali agar teman-teman yang baru pertama kali mengenal ini sudah bisa paham nanti ya, bisa paham itu. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, saya bisa geser-geser kanan kiri sesuka saya atau atas bawah nih. Nah,
Ini triknya atau alat yang saya gunakan adalah mouse. Jadi selain komputer, laptop, kita membutuhkan mouse karena tidak susah sekali bisa sebenarnya pakai keyboard, tapi tidak leluasa. Saya rasa Bapak Ibu harus menggunakan mouse untuk bisa lebih nyaman dalam membuat objek konten pembelajaran ini, sehingga objek-objeknya bisa Bapak Ibu atur sesuai dengan keinginan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jadi kalau saya klik kanan mouse, kemudian saya tahan, ketika seperti ini ya, tanda kursor ini yang bergerak-gerak ini, bentuk panah, itu ketika saya klik kanan mouse, itu akan berubah jadi seperti ini, sehingga dia bisa di rotate ya, bisa dioper sana sini, ditahan aja, ditahan sambil diputar-putar. Kalau kira-kira bawahnya ada apa nih di bawahnya gitu ya, terus kalau dari atas kayak mana, kiri kanannya seperti apa, itu bisa ditahan saja. Kalau sudah tinggal dilepaskan. Kemudian untuk membesarkan atau mengecilkan si objek 3D ini, misalnya ini kalau kita lihat nih, kalau dari samping ini kayaknya kelasnya terlalu kecil ya, terlalu kecil. Bisa kita besar atau kecilkan, bisa kita mundur ataupun majukan, gini bisa kita atur, bisa kita naik ataskan nih, bisa kita naik turunkan, terus bisa kita geser kanan kiri. Nih penggunaan dari si tanda panah ini ya. Kalau dia yang tanda panah warna merah ini untuk yang bagian kanan dan kiri. Kalau untuk yang biru ini untuk maju dan mundur, dan juga yang hijau ini untuk yang atas dan bawah. Pastikan Bapak Ibu ketika ingin memindahkan sesuatu objek itu bahwa diklik dulu objeknya. Karena kalau objek ini tidak Bapak Ibu klik, maka si kursor ini atau sistem operasi di sini tidak mengetahui mana yang ingin kita pindahkan. Maka objek ini harus kita pilih dulu. Kalau memang sudah banyak, Bapak Ibu sudah bikin banyak sekali di sini objeknya, bingung, nggak ketemu, dicari-cari, udah diputar-putar nggak ketemu, bisa langsung klik object list. Ingat namanya apa, ruang kelas Jepang, tinggal klik, dia otomatis akan kembali ke sini. Kemudian ketika kita ingin misalnya memfokuskan kembali, bisa kita klik player ini, otomatis dia langsung ada di sini. Ini posisi yang saya buat sekarang nih sedang tidak pada tempatnya ya, kelasnya di mana, playernya di mana. Nah, kondisi seperti ini nanti akan membuat siswa aneh dengan VR ini, maka perlu kita perhatikan, perlu kita rapihkan. Jadi saya akan coba rapihkan, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa gunakan grid. Grid itu pembatas untuk mengetahui letak dari si objek tersebut. Caranya tinggal Bapak Ibu klik saja di keyboard itu G, huruf G, itu otomatis akan ada grid di sini. Grid ini pembatas ya. Kalau kita lihat di grid ini, dia seperti melayang ya, melayang ada di atas grid. Maka atau kita lihat properties di bagian Y. Bagian Y ini kalau dalam sumbu koordinat kartesius itu ada di atas atau di bawah ya. Ini kita buat 0. Pastikan ini dibuat 0 di blok Ctrl A, kemudian kita klik 0 biar dia jadi 0. Otomatis dia akan langsung jadi 0. Ada ada di posisi sesuai dengan batasan grid ini. Ya. Dulu di tahun 2021 ke bawah ini grid ini ada, tapi kita tidak bisa bikin ada di bawah sini. Nih, si objek ada di bawah grid, ini nggak bisa. Tapi dengan updatean terbaru dari Melia Lab itu dibuat fungsi seperti ini. Sebenarnya ini agak menyulitkan karena kadang kan kita fokusnya ada di kadang objek itu ada di bawah grid ya. Tapi itu tentu pemanfaatannya lain ya, karena ketika kita membuat sebuah air, tidak mungkin air misalnya kita kasih buaya di atas air,
terus buayanya melayang-layang di atas air, itu tidak mungkin. Maka buaya atau ikan itu harus ada di dalam air, sehingga Amelia Lab membuat grid ini di objek itu bisa ditaruh di bawah grid. Itu kurang lebih sejarahnya ya. Ya, Mbak Sita gitu ya sejarahnya kalau tidak salah ya. Suara saya terdengar, Sita? Iya, terdengar, Pak. Oh ya, khawatir suara saya tidak terdengar. Saya main sendiri nih. Benar, Pak. Ya, masih stabil, Pak, suaranya. Alhamdulillah ya. Semoga suara saya yang agak-agak serak tidak mengganggu hikmatnya kegiatan kita ya. Nah, jadi kita lanjutkan di bagian naik turun ini untuk memposisikan si objek tersebut. Pastikan ketika kita mau geser kanan kiri ini warnanya ini berubah jadi warna kuning dulu. Sehingga yang sudah menjadi warna kuning inilah yang bisa kita naikkan ke atas. Gitu ya. Posisi warna kuning ini adalah posisi objek yang kita pilih. Jadi kalau belum warna kuning, itu kita tarik-tarik ke sana nggak bisa tuh. Kita mau ubah dia ke arah kanan, nggak bisa dia. Tapi kalau kita klik sudah berwarna kuning, tinggal kita seret maka dia akan bisa. Nah, selain dari menggunakan ini, bisa Bapak Ibu atur menggunakan properties ini ya, mulai dari position, rotation, dan scale itu bisa Bapak Ibu gunakan di sini. Nah, ini untuk position. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai rotation, rotasinya. Jadi terkadang perlu bagi kita untuk mengubah rotasi si objek ini, mau dia agak miring sedikit, tidak sempurna tegak seperti ini ya. Maka langkah yang paling tepat adalah kita bisa klik tombol E. Nah, ketika kita klik tombol E, ini akan berubah jadi lingkaran. Tadi kan kalau kita klik tombol R, ini fungsi W, itu fungsi-fungsinya ada di sini juga. Ini ada 3 cara. Kalau W ini untuk position, kemudian E ini untuk rotate, kemudian R ini untuk scale. Kalau di sini ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan keyboard, bisa gunakan ini. Ini untuk posisi, ini untuk rotasi, ini untuk scale, besar atau kecilnya. Bisa juga di sini edit. Ya, di sini bisa move untuk yang mengubah posisi, rotate untuk mengubah rotasinya, dan scale untuk mengubah besar kecilnya. Tapi lebih nyaman Bapak Ibu kalau kita W itu dia putar putarnya dirasa kurang bagi Bapak Ibu, bisa diatur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Otomatis di sini kalau kita ubah yang bagian atas ini bagian Y, kalau kita di sini kecilin, nah, otomatis dia juga akan bergerak mengecil. Kalau di bagian sini X, otomatis dia akan mengecil juga. Bagian Z ini ya. Kemudian bagian yang ini, bagian kiri dan kanan itu X-nya itu otomatis juga akan membesar dan mengecil. Jadi fungsi itu bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Bisa menggunakan langsung, dipermudah lah intinya. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan di bagian properties, disesuaikan dengan kemauan dan kebiasaan Bapak Ibu semua. Saya coba hapus dulu karena ini skillnya tadi sudah diacak-acak ya, tidak sesuai. Saya buat ini dulu yang baru, posisinya seperti ini. Kita akan membuat lanjut ke pemakaian objeknya. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini ada pintu ya. Di sini ada pintu. Kita posisikan bahwa kita ada di depan pintu misalnya. Kita geser playernya, geser sedikit, biar nanti ketika kita memulai itu sudah ada di depan pintu. Nah, objek-objek 3D yang ada di sini Bapak Ibu, kalau dia tertutup itu nggak bisa masuk. Memang seperti nyata.
Jadi kalau di sini di objek yang Bapak Ibu buat ini memang tidak ada pintu masuk, itu Bapak Ibu nggak bisa masuk ke dalamnya sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau ini kan pintunya terbuka nih ya, terbuka nih. Kalau pintunya terbuka begini bisa kita masuk ke sini. Jadi nanti bisa kita arahkan untuk bisa masuk ke dalam. Nah terus di bagian lainnya selain kelas ini kita akan coba memasukkan anak-anak yang sedang duduk di dalamnya misalnya ya. Jadi ini kelas Jepang ini enak, sudah ada kursi, sudah ada meja, sudah lengkap, tinggal kita pakai ya. Berbeda dengan ruang kelas yang ada di sini. Ruang kelas yang tadi, yang satunya tadi, ketika kita ketik kelas akan muncul dua objek ini. Coba saya ulangi, ketik kelas, kita enter di bagian NV ya. Ada dua ini. Kalau untuk yang ruang kelas ini dia kosong, tidak ada kursinya. Jika Bapak Ibu ingin mendesain sendiri, mohon maaf ada gangguan sedikit. Kita lanjut ya, Mbak Sita, terdengar suara saya? Iya, terdengar Pak. Silakan. Mohon maaf. Saya lanjutkan, ketika ruang kelasnya ini kosong, maka akan kosong, tidak ada kursi. Ketika saya ingin mudah, ketika Bapak Ibu ingin langsung ada kursinya, itu bisa pilih yang ada langsung kursinya. Cuman ada dua apa namanya perbedaan yang harus Bapak Ibu perhatikan pula di situ ya. Saya coba posisikan ini seperti ini, saya kecilkan dulu ya. Nah, biar tidak terlihat. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu untuk diketahui sebelum membuat proyek. Kalau kelas ini kita pilih yang kelas ada kursi dan mejanya, itu otomatis vertexnya ya itu akan habis terpakai. Ini warnanya masih warna hijau. Nah ya. Kalau sudah sampai warna merah, nanti itu akan warning. Itu berarti warning. Perhatikan vertex yang ada di sini. Ya, kita bagaimana lanjutkan. Pak Novia? Kita lanjutkan. Silakan Pak. Vertexnya akan terlihat ya. Akan cepat habis. Jadi ini ada vertex ini adalah peringatan bagi Bapak Ibu jika ingin membuat sebuah konten bahwa tidak semata-mata apa yang Bapak Ibu buat itu ada semua begitu ya. Jadi kita harus perhatikan vertex ini. Total aset ini baru satu yang saya masukkan. Tapi vertexnya udah termakan luar biasa nih, 95.757 vertex yang terpakai. Kenapa seperti itu? Itu dikarenakan kita memang sudah menggunakan banyak aset di sini. Bisa Bapak Ibu lihat di sini kursinya ada berapa, mejanya ada berapa. Jadi satu kelas ini sudah memakan vertex yang banyak. Kalau saya hapus, terus kita buat dalam kelas yang kosong, otomatis dia vertexnya cuma 170. Ya itu ya, jadi sangat jauh berbeda. Jadi hal yang mudah, hal yang bagi kita simple, itu juga berdampak pada aset-aset vertex yang kita miliki. Jadi itu ya, mungkin Bapak Ibu semalam ada yang japri saya, Pak, saya udah capek-capek ngerjain semalam, pas saya set lama sekali dia kok nggak ngeset. Itu dikarenakan sudah melebihi batas vertex yang dimiliki oleh Milialab ini. Ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu gunakan Milialab Viewer, di grup juga sudah ada yang mulai buka-buka Milialab Viewer, ada yang buka tentang coronavirus, ada yang buka 25 nabi dan sebagainya, itu template-template. Itu vertexnya besar-besar Bapak Ibu. Itulah kenapa ketika Bapak Ibu gunakan pakai handphone, itu dia loadingnya lama sekali. Dia akan membaca aset itu sebanyak aset yang kita masukkan ke dalam konten pembelajaran kita. Maka resiko yang kita alami adalah
ketika kita terlalu banyak memasukkan aset ke dalam konten virtual reality kita ini, maka ketika kita buka melalui Millennial Viewer, itu loadingnya akan sangat lama, gitu ya. Maka ketika saya secara pribadi tidak menyarankan itu. Jika Bapak Ibu ingin membuat konten pembelajaran yang sifatnya basicnya tinggi dan banyak pengetahuan yang harus Bapak Ibu gunakan di situ, maka saya sarankan untuk memaksimalkan aset-aset yang harus kita tampilkan, yang harus kita masukkan ke dalam konten pembelajaran. Selebihnya nanti kita bisa gunakan yang namanya interaction ini, nanti ada portal Bapak Ibu ya. Ada portal, nanti ketika kita dari scene 1, ini kan kalau dalam Microsoft Word itu namanya take, ini halaman. Kalau dalam PowerPoint ini namanya slide ya, slide 1. Gitu. Kalau dalam VR ini namanya scene 1. Nanti kita bisa pindahkan ke scene 2 melalui portal, atau scene 3, scene 4, bisa sampai berapa scene, silakan saja. Dan itu tidak mempengaruhi Vertex ini. Karena Vertex itu hanya membaca satu scene. Jadi Vertex ini hanya membaca satu scene. Itu salah satu solusi yang bisa saya tawarkan kepada Bapak Ibu agar siswa nanti juga ketika melihat konten pembelajaran kita tidak bosan, tidak kesal ya. Udah panas suasananya, terus buka Millennial Viewer loadingnya lama sekali karena memang aset 3D yang kita masukkan terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau kita buat sedikit, terus dia pindah portal itu tidak terlalu terasa. Karena dia sudah lihat konten kita di scene 1, kemudian dia pindah ke konten ke scene 2, atau pindah lagi ke scene 3, itu saya rasa akan lebih efektif Bapak Ibu dibandingkan kita maksimalkan semua Vertex itu ada Vertex ini semua kita pakai, hanya ada di satu scene misalnya, sudah loadingnya lama. Seperti yang terjadi Bapak Ibu pas set, dia ngesetnya juga lama. Jadi itu ya salah satu trik untuk bisa kita gunakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami itu agar anak-anak juga nanti tentunya senang dengan pembelajaran yang kita buat. Nah, kita kembali ke kelas lagi. Ini sudah ada nih. Jadi posisinya nanti akan ada kita yang akan masuk ke kelas. Kemudian di dalam kelas ini kita akan tampilkan, kita akan kasih murid-murid misalnya ya. Muridnya nggak usah banyak-banyak karena sedang corona, jadi muridnya cukup 10 aja ya misalnya seperti itu. Saya masukkan murid SD misalnya ya. SD, saya ketikkan SD saja. Karena SD ini adalah orang, terus dia bersifat bergerak, ada animasinya, saya klik yang animasi. Nah, ini. Cari yang duduk, jangan yang berdiri, nanti kasihan ya kalau berdiri terus. Saya ambil yang duduk ini aja. Ini duduk sambil apa ini? Duduk berbicara. Nah, ini duduk berbicara. Ini belum pernah saya pakai, jadi harus saya download dulu. Saya download. Ini proses downloadnya ini. Nah, selesai. Setelah selesai di download, ini warnanya pun akan berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita drag and drop, kita letakkan di sini. Nah, posisinya seperti ini. Kalau kita lihat posisinya itu sangat-sangat tidak sesuai dengan keinginan kita kan pastinya. Jadi harus kita atur. Cara untuk mempermudahnya lagi, kalau kita paksakan putar-putar saja ini, ya kita putar-putar akan susah sekali. Kita memposisikan ini untuk ke atas, ya. Kemudian kita kasih dia agak muter sedikit biar dia agak ngadep depan. Terus kita misalnya mau geser lagi, ini susah ya Bapak Ibu ya. Terasa sangat susah. Ya, belum lagi ketutupan sama kelasnya tadi. Nih, ketutupan sama kelas. Maka kalau saya biasa gunakan ini roller di mouse. Roller mouse itu bisa Bapak gunakan untuk zoom. Nih, saya zoom atau mengecil atau membesarkan zoomnya, bisa seperti ini. Nah, kalau sudah di zoom seperti ini, akan lebih tampak kita ketika mau menggeser-geser. Nah, kalau ini ada di atas meja ya, aduh, kalau anaknya sudah di atas meja, bahaya. Nah, kita turunkan dulu. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja Bapak Ibu,
untuk membuat sebuah konten pembelajaran menggunakan VR ini, Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan detail agar tampak menarik dan nyata. Pantatnya agak sedikit masuk, sedikit nggak apa-apa ya. Nah, beginilah kurang lebih, udah mulai duduk ya. Nah, ketika kita lihat dari depan, ini dia terlihatnya seperti ini, ya, sudah duduk, sudah berada pada posisi di atas kursi. Nah, coba kita tambahkan yang lain yang posisinya duduk. Ini duduk apa ini? Duduk. Oke, saya download dulu, kemudian saya taruh. Ini siswa SD yang B, melihat-lihat. Jadi dia melihat-lihat. Saya coba zoom dulu, kemudian saya tarik ya, tarik ke sebelah sini. Mana ini kursinya? Nah, di scale dulu ya, gunakan ini boleh, atau pencet tombol E juga boleh untuk rotate. Kita ubah rotasinya biar dia menghadap ke depan. Kita geser yang ini, yang bagian atas, ini kita geserkan pelan-pelan seperti ini. Nah, kalau sudah baru kita pilih W. Seperti ini. Pelan-pelan kita geser seperti ini. Ini ternyata dia kurang naik ke atas. Kurang naik ke atas. Zoom lagi kalau memang masih ragu, oh ternyata dia terlalu pinggir. Nih. Menabrak si kursinya ya. Nanti kalau Bapak Ibu hasilnya seperti ini, terus Bapak Ibu tampilkan di miliar viewernya, dikasih ke anak, maka tampilannya juga pun akan persis sama seperti apa yang Bapak Ibu buat di sini. Nah, seperti ini. Saya coba geser lagi sedikit, ini sepertinya kurang ke tengah pantatnya, nanti jatuh ya kalau terlalu pinggir. Nah, seperti ini. Oke, kurang maju sedikit agar tampak lebih nyata. Nah, ini sudah ada 2 orang. Ini sudah ada 2 orang ya. Nah, saya rasa sampai sini kita cukupkan saja dulu untuk pengaturan dari 3D ya. Jadi objek-objek yang Bapak Ibu ingin gunakan kurang lebih seperti itu. Menggunakan tombol R, menggunakan tombol E, ataupun menggunakan tombol W untuk mengatur, gunakan mouse untuk melihat keliling-kelilingnya, sebelah kanan, kiri, atas, bawah ya. Gunakan juga roller mouse untuk zoom, itu akan lebih efektif Bapak Ibu, lebih mudah dibanding Bapak Ibu pengen ganti si anak, pengen geser si anak ini dengan zoom yang sangat jauh seperti ini, nggak bisa pas-pas nanti ya. Kalau kita zoom kecilin itu sampai sedetail mungkin, seperti ini juga bisa lebih efektif, lebih cepat dalam kita membuat sebuah konten pembelajaran menggunakan VR. Nah, seperti ini. Saya akan coba tambahkan tanah dulu biar agak lebih enak lihat tanah. Tanah ini tidak ada di animasi karena memang nggak ada. Adanya di sini ya, di NV. Saya coba tambahkan tanah yang mana yang sesuai. Ini saja ya, saya coba. Misalnya seperti ini. Nah, ini tanah yang bisa kita gunakan. Ternyata tanah ini ukurannya hanya, kalau kita lihat propertiesnya hanya 1, 1, 1. Nah, biar kita lebih cepat bisa gunakan, ini bisa dibikin mungkin ini jadi 2 atau ini bisa jadi 4 ya, sesuaikan. Ininya bisa jadi 4 juga misalnya. Kelebaran ya, 2 saja, bikin 2 seperti ini. Nah, bisa baru kita geser ke kanan ataupun ke kiri, kita sesuaikan dengan objek yang kita rasa memang tepat. Nah, seperti ini. Kita zoom lagi, kita posisikan kita ada di player. Nah, seperti ini, ada di belakang player. Sampai sini kita sudah membuat desain yang awal ya. Jadi kita berusaha untuk masuk kelas, kemudian nanti kita bisa belajar di sini ya, di dalamnya. Nah, untuk menggerakkan si
ini si konten VR ini kita butuh yang namanya interaction. Di interaction ini ada standpoint dan pop art info, ada YouTube 360, ada portal, ada custom image, ada juga upload video dari HP ya, dari laptop kalian. Bisa di bagian masing-masing ini fungsinya berbeda-beda. Yang pertama yang akan saya bahas adalah standpoint. Standpoint ini adalah nyawanya VR di Milia Lab. Kalau tanpa standpoint kita tidak bisa berjalan, gitu ya. Jadi standpoint ini harus kita ambil, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, standpoint ini ada apa namanya, warna biru, ada warna kuning sebagai titik. Ya, titiknya. Kalau posisinya seperti ini kan tidak pas ya, karena kita akan masuk ke dalam kelas ya. Jadi kita harus bisa memposisikan si standpoint ini untuk benar-benar pas. Misalnya seperti ini. Ini kurang ya, kurang ke bawah. Saya coba posisikan di posisi yang tepat. Sehingga nanti ketika anak-anak menggunakan ini pas gitu. Kalau di bawah seperti ini nanti dia akan terlalu menggunakan cardboard VR, nanti akan terlalu ke bawah, maka harus kita naikkan. Usahakan posisinya ada pas di depan mata ya, mata ini lurus dengan posisi mata si player ini, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada di sinilah ya. Nah, kurang lebih ada di sini. Kita lihat di propertiesnya, ternyata ini untuk standpoint-nya ini ya, ada di posisi ini. Kalau kita lihat di object list, itu standpoint-nya bertambah ya. Standpoint-nya bertambah, ada satu, karena kita memang baru buat satu standpoint. Nah, bagaimana caranya untuk bisa bergerak ke dalam, seolah-olah si anak nanti akan masuk ke dalam kelas ya, masuk ke dalam kelas, kemudian di dalam kelas nanti dia akan belajar mengenai sesuatu hal yang kita ajarkan, misalnya seperti itu. Jadi harus kita tuntun nih si anak ini untuk bisa masuk ke dalam kelas. Nah, posisi-posisi inilah yang harus kita perhatikan. Untuk model standpoint ini sendiri, ini sifatnya bergantian. Jadi kalau ini posisi standpoint nomor 1, ketika si player ini menuju ke sini, nanti yang tampil adalah standpoint nomor 2 dan standpoint nomor 1. Kemudian ketika kita pindah ke standpoint kedua, nanti yang akan tampil ada standpoint yang ketiga, misalnya ada standpoint yang kedua. Jadi standpoint ini perlu diperhatikan, ini banyak terjadi kendala. Ketika standpoint itu acak-acakan, tidak sesuai dengan urutan, maka si anak nanti tidak akan bisa maksimal dalam memanfaatkan konten pembelajaran yang kita buat. Jadi si standpoint ini harus benar-benar urutan dari nomor 1, 2 sampai berapapun standpoint yang kita inginkan. Nah, agar standpoint ini tidak berulang-ulang kita atur, misalnya kita harus tarik lagi standpointnya, memposisikan ini dengan tepat dan sebagainya, itu tidak perlu ya. Saya rasa kalau standpoint 1 ini udah dirasa udah valid, udah benar nih posisinya, udah tepat seperti ini, posisinya udah seperti ini, yang penting nanti terlihat oleh si player. Nah, kalau sudah posisi seperti itu, kita tinggal Ctrl D atau menduplikat si standpoint ini. Kalau kita klik Ctrl D, dia akan ada standpoint yang muncul di bagian sebelah kanan dari standpoint awal. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai tertukar, nanti tahu-tahu yang standpoint nomor 1 nanti yang Bapak Ibu masukin, nanti malah nggak terlihat ya. Jadi benar-benar urutan dari standpoint ini harus kita perhatikan. Urutannya tetap ada di sini, jadi jangan khawatir salah. Standpoint kedua berarti di sini akan kita coba zoom. Nah, kita akan coba masukkan ke dalam sedikit seperti ini. Nah, nanti apakah terlihat akan kita coba ya. Try and error-nya pasti ya, kita harus coba-coba. Nih udah ada di dalam.
kemudian kita kontrol B lagi untuk bisa berada di dalam memindahkan si player nanti. Kita mau masuk kemana misalnya ya. Nah, kalau dalam posisi ini usahakan dia kan posisi nanti player ada di sini. Kalau saya ulang dari awal, di 3D Asset saya buat di playernya. Pertama kita melihat ini. Nah ya, kita melihat ini. Kemudian setelah melihat ini, kita akan melihat yang bagian sebelah sini, masuk. Kemudian setelah masuk, kita akan diarahkan untuk ke sini. Ya. Jadi, harus diperhatikan bahwa ketika kita ingin masuk ke sini, posisi kita lurus seperti ini, matanya tertuju ke arah sini, sedangkan objek yang kita inginkan harus ke sini, maka si standpoint yang bagian nomor 3 ini harus kita buat juga rotate-nya. Kita klik E untuk rotasi, ubah agak sedikit miring agar nanti tidak susah dibidik ya, dibidik dalam melihat si objek ini. Nah, begini untuk sekilas saja karena waktu kita sangat sedikit, tidak bisa saya buat sebanyak yang contoh-contoh yang lain, hanya saya peragakan penerapan dan juga tren errornya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tahu errornya di mana. Ini urutannya harus pas, yang jelas tadi urutannya harus pas Bapak Ibu ya. Urutannya harus pas, tidak boleh tertukar sama sekali, karena kalau sampai tertukar nanti dia udah masuk ke dalam, bolak-balik lagi gitu ya, masuk lagi ke dalam gitu. Jadi nanti bingung sendiri nanti ini tujuannya mau kayak mana sih pembelajarannya gitu kan, khawatirnya seperti itu. Nah ini untuk berjalannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke interaction yang selanjutnya, yaitu pop-up info. Pop-up info ini kalau kita tarik bentuknya seperti ini Bapak Ibu, jadi kita harus posisikan juga sama, intinya kita harus pelan-pelan sekali untuk mendesain ini, pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru, karena hasil yang maksimal kan pasti yang bagus yang pelan-pelan ya. Nah ini bisa kita atur untuk bisa lebih agak miring sedikit. Nah, jadi di pop-up info ini adalah sesuai dengan namanya pop-up info. Jadi ada info apa yang harus kita berikan di sini ya. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk audio. Nah di pop-up info ini juga ada kuisnya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin memberikan kuis ketika Bapak Ibu membuat desain pembelajaran, nanti anak-anak sudah bisa masuk semua ya, sudah bisa mengerjakan semua yang dilihat. Terus di akhir atau di pertengahan Bapak Ibu pengen ada kuis, itu bisa nanti masukkan kuis di situ. Nah di sini misalnya saya tuliskan selamat datang ya, selamat datang di pembelajaran seperti ini. Atau Bapak Ibu pengen pakai suara gitu ya, bisa di sini klik add and audio, tambahkan audio. Tambahkan audio ini ada dua cara juga, by record atau upload audio. By record bisa ya, tapi posisi laptop saya audionya lagi bermasalah, jadi tidak saya peragakan ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen coba, tinggal diklik record, kemudian klik ini, maka ini akan proses merekam, terus kita klik lagi, maka ini sudah terekam. Tinggal kita play. Itu suaranya gresek-gresek karena memang audio saya lagi bermasalah. Mau di remote boleh, gitu ya. Atau kita tambahkan upload video audio yang memang sudah kita miliki. Misalnya saya tambahkan di sini, ada Bapak Ibu, saya coba cari VR di materi ini saya sudah siapkan. Selamat datang ini aja ya. Kita tinggal pilih audio yang sudah kita siapkan dalam bentuk MP3 ya, dalam bentuk MP3, kemudian kita import. Oke, maka tinggal kita play. Nah, gitulah kurang lebih ya. Mau pakai suara Bapak Ibu boleh, mau pakai teks audio di Google juga bisa, itu kurang lebih seperti itu.
Nah, saya coba kuisnya nanti di akhir saja. Ini untuk Bapak info, untuk standpoint sudah. Misalnya Bapak Ibu di dalam nanti di sini akan mau menambahkan. Jadi saya agak ngebut sedikit Bapak Ibu ya, mohon maaf karena harapannya bisa tercover semua gitu ya. Apa yang kita ada di dalam sini bisa kita tercover semua, Bapak Ibu semua bisa menggunakannya, tahu fungsi dan penggunaannya walaupun masih sangat acak-acakan ya. Untuk YouTube video ini bisa Bapak Ibu tarik seperti ini. Pastikan bahwa si layarnya ini yang bagian ini juga harus sesuai dengan bidikannya, standpointnya, jadi harus dimiringin sedikit. Saya geser-geser seperti ini biar nanti ketika dibidik dia akan terlihat. Nah, ini ya. Di bagian sini ada link YouTube, karena dia akan tertaut dengan YouTube video. Tinggal kita masukkan link YouTube-nya, kemudian kita kasih namanya, gitu ya, nama dari pembelajaran itu. Coba saya peragakan untuk menambahkan YouTube sedikit ya. Terdengar ya suara saya, Bu Asita, masih jelas? Ya, masih jelas, Pak. Alhamdulillah. Seperti itu, kita coba tambahkan lagu misalnya apa ya, tentang apalah. Ya, ini nih, misalnya ini, relaksasi ini aja nih. Kita hanya ambil ini hanya contoh Bapak Ibu. Kita ambil linknya untuk kita bagikan. Ini loadingnya, ini langsung ambil sini aja kalau misalnya lama ya. Saya coba ini dulu, kemudian kita kembalikan ke sini linknya, kita masukkan, kemudian ini tadi apa, relax misalnya. Ini judulnya bisa dinamakan Bapak Ibu masing-masing. Ketika sudah ya sudah selesai. Maka nanti ketika anak-anak mau menonton video ataupun di dalam konten VR itu ingin ditautkan video, ini bisa menggunakan video dengan syarat bahwa video itu berasal dari YouTube. Atau bisa juga nanti gunakan uploadan dari PC Bapak Ibu, file sendiri, bisa gunakan yang ini gitu ya. Kemudian saya juga akan tambahkan portal seperti yang saya bicarakan tadi. Setelah anak-anak ini nanti nonton YouTube, nonton video yang ada di YouTube ini, kita akan mengarahkan ke scene yang lain, ya, di tempat yang lain. Ini bentuknya seperti ini. Kita juga harus memposisikannya dengan benar ya. Kita zoom sedikit. Mau posisikannya dengan ini, tapi kita belum punya scene yang lain ya. Jadi di sini kita harus udah punya scene yang lain. Nantilah saya coba ini, saya hapus dulu. Saya coba save dulu biar tidak hilang. Kita save, kita kasih nama misalnya latihan, misalnya latihan 1. Levelnya misalnya level apa nih, SD, SMP ataupun saya SD aja coba. Subjeknya misalnya apa, silakan diubah-ubah lah ya. Deskripsinya silakan ditambah, tapi ini opsional, bisa ditambah atau tidak Bapak Ibu, tinggal di save. Oke, proses saving ini juga akan cepat jika tidak terlalu banyak objek, apalagi vertex saya yang gunakan masih sedikit. Ini akan prosesnya sukses, confirm. Kalau kita cek di mesin, ini akan sudah ada latihan 1. Saya akan coba buat latihan yang 2. Latihan 2 di new empty scene. Sini ya, saya akan coba tambahkan ini aja dulu. Ini hanya sekedar contoh. Ini saya kasih nama scene 2. Save. Ini latihan 2 ya, latihan 2. Terus ini tadi sesuaikan saja, opsional yang lain, terus kita save. Oke, kita tunggu prosesnya diupload, kemudian dicek dan tersimpan. Nah, kita kembali lagi ke mesin yang di latihan 1 ya. Open.
Nah, gini ya. Tadi player di sini, kemudian habis YouTube kita akan adakan, setelah YouTube ini kita akan pindah ke pembelajaran di tempat lain misalnya ya. Jadi kita pilih tadi interaction, kemudian kita pilih portal. Nah, di portal ini kita bisa masukkan, ini kurang naik lagi sedikit, kita sesuaikan. Oke, kita rotate-nya kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Agak jauh sedikit. Kemudian di sini harus diposisikan ke latihan 2, karena tadi cuma ada 2, latihan 1 dan latihan 2. Berarti ini kita akan lari ke latihan 2. Select, kita pilih. Nanti berarti dari scene 1 kita akan ke scene 2 gitu ya. Jangan lupa di save. Nah, untuk men-save ini khawatir kita lupa, sudah kita setting, sudah kita buat konten itu dengan bagus, ternyata mati lampu sehingga jaringannya hilang dan sebagainya, itu bisa dibuat di setting sini Bapak Ibu. Klik setting, kemudian Bapak Ibu auto save and reminder ya. Auto save scene. Jadi setiap 10 menit tanpa saya simpan dia akan menyimpan sendiri. Atau mau 60 menit, 1 jam, mau 20 menit silakan. Atau mau dimatikan, boleh saja. Tapi kalau saya biasanya setiap 10 menit akan menyimpan sendiri. Tadi ada keluar kuning-kuning di sini ya, atau di sini kadang-kadang itu dia otomatis apa yang kita kerjakan itu akan menyimpan secara sendiri. Ya, jadi tidak perlu kita simpan. Kecuali di akhir sebelum 10 menit dia menyimpan otomatis, kita mau keluar, mau logout, kita harus simpan dulu. Itu kurang lebih. Terus satu lagi ini yang belum kita masukkan, mengenai custom image. Jadi fungsi dari custom image ini adalah menambahkan benda-benda yang memang tidak ada di aset 3D ini yang disediakan oleh Melia Lab. Sebenarnya bisa kita ajukan di sini submission, baik itu Sky, baik itu BGM atau 3D asset, bisa kita ajukan. Namun mengajukan itu biasanya butuh 3 hari untuk bisa di-approve oleh tim Melia Lab. Ya, seperti itu. Dan juga dianalisis dulu nanti biasanya apakah itu layak ataupun memang sudah sesuai, atau yang jelas tidak berbau hal-hal yang negatif, itu akan di-approve. Contoh seperti BGM saya ini udah banyak, ini saya minta sama Mas Dimas untuk ditambahkan karena yang ada di Melia Lab belum sesuai dengan lagu yang saya minta, jadi saya ajukan untuk ditambahkan lagunya, itu di-approve melalui email, biasanya nanti dikasih tahu ya. Kita lanjut ke interaction yang bagian ini, custom image. Di custom image ini kita taruh coba di sini ya. Nah, misalnya saya ingin di sini aja. Saya coba majukan sedikit, naikkan sedikit. Posisinya nanti ada di sini. Ini untuk petunjuk misalnya, mau dikasih petunjuk, boleh. Kita tinggal impor. Kemudian di sini ada apa ini? Ada background workshop, background figure. Misalnya posisinya di gerbang misalnya. Dulu ketika 2019 apa 2020 saya lupa, itu belum ada gerbang yang bagus di Melia Lab ini, jadi saya kasih gerbangnya menggunakan seperti ini ya. Jadi saya ini saya delete dulu, ternyata backgroundnya belum hilang. Harus menggunakan PNG ya, PNG jangan JPEG. Kalau kita gunakan PNG maka background putihnya ini terlihat, tapi kalau kita gunakan PNG dia background putihnya akan hilang, tidak terlihat ya. Saya coba hapus dulu biar nggak enak kalau taruhnya di situ ya. Saya coba ambil gerbang apa ya, gerbang bukan, kalau tidak salah namanya. Oh, ini gerbang, bukan gerbang, tembok, bakal tembok. Ya kan, dengan ini kendala ya, kita
tidak hafal semua aset yang ada di sini, jadi kadang kan, aduh namanya apa gitu ya. Saya pakai yang ini misalnya, kalau di sini untuk jadi gerbang, ini kreativitas masing-masing Bapak Ibu ya. Karena ini nggak sesuai dengan gerbang yang saya inginkan, bisa diatur, misalnya X-nya menjadi 4, kelebaran kayaknya 2 aja, kekecilan juga 3 lah ya. Ini kita buat ini menjadi 3. Nah, seperti ini. Terus kalau tingginya memang kurang tinggi, bisa dibuat lebih tinggi. Kemudian di sininya akan saya buat, tadi ada biar gerbangnya agak enak dilihat, bisa kita tambahkan tadi gambar siger tadi ya, kita impor dan siger Lampung PNG. Oke. Nah, ini jadi seperti ini. Kalau kita taruh, letakkan, posisinya kalau melayang-layang seperti ini tentunya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadinya harus kita dekatkan, kita zoom pelan-pelan, kita sesuaikan untuk posisinya apakah sudah tepat atau belum. Nah, sedetail ini ya Bapak Ibu ya, harus benar-benar Bapak Ibu coba-cobalah ya di rumah. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Nah, kalau memang dia kurang lebar, dirasa kurang estetik, kurang bagus, bisa dilebarin atau dibikin dia lebih tinggi. Waduh, 12 ya, terlalu tinggi, 2 saja. Nah, agak gepeng-gepeng sedikit, enggak lah. Nah, gini agak bagus jadinya. Kalau memang kurang sentral, kurang tengah, tinggal dibikin lebih tengah. Karena ini khas Lampung ya, khusus Lampung Selatan nih. Ya, Lampung Selatan terkenal dengan sigernya. Nah, coba seperti ini. Ini nanti kalau Bapak Ibu di sini dikasih jalan raya, ada mobil, ada lampu merah masuk, ketika anak masuk gerbang, masuk dalam lingkungan sekolah, di sini dikasih pohon misalnya, biar agak estetik sedikit lah ya, kita tambah-tambahkan sedikit pohon. Ini kayaknya agak jelek sekali kalau tampilannya seperti ini. Kita kasih pohon apa ini yang bagus, pohon-pohon yang kira-kira sesuai, pohon seperti ini. Nanti di sini kasih tembok lagi, tembok tertutup, nah misalnya. Jadi benar-benar lingkungannya, ininya posisi apa? Tembok ini berada pas di sini misalnya, atau boleh mau seperti ini juga silakan lah. Nanti Bapak Ibu yang lebih kreatif dalam membuat konten pembelajaran ini, mengimajinasikan segala halnya, kemudian kita wujudkan dalam bentuk virtual reality. Saya yakin Bapak Ibu akan lebih bisa berimajinasi yang lebih tinggi dari saya. Saya hanya gini-gini aja Bapak Ibu, nggak punya inovasi lain. Ya nanti mudah-mudahan Bapak Ibu punya kreativitas yang lebih tinggi, sehingga nanti akan menghasilkan proyek pembelajaran yang luar biasa, yang bisa dinikmati oleh teman-teman dan juga khususnya untuk anak-anak kita semua. Jadi sudah lengkap ya tadi, sudah lengkap apa yang sudah kita sudah kita pelajari ini, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah hasil ini kan Melia Lab Creator ya Bapak Ibu ya, Melia Lab Creator. Namanya kreator itu untuk mendesain pembelajarannya. Jadi laptop ini kita khususkan untuk mendesain pembelajaran itu. Jadi untuk melihatnya bagaimana Pak? Melihatnya nanti menggunakan handphone ya. Cara memasukkannya ini agar bisa dilihat oleh orang banyak, ya dilihat oleh anak-anak kita, itu kita akan gunakan yang namanya Classroom. Ini Classroom. Saya set dulu, nanti tidak tersimpan. Saya set dulu ya. Oke, kita mudah-mudahan waktunya saya rasa cukup, waktunya untuk mempraktekkan semuanya, sehingga Bapak Ibu tidak lagi bingung ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa, minimal itu. Jadi di sini mohon maaf Bapak Ibu atas keterbatasan yang saya miliki, jadi hanya bisa kasih ini ya, yang desainnya agak-agak imajinatif banget ini ya, seperti ini. Tapi minimal Bapak Ibu tahu cara untuk menggunakan Melia Lab ini, penempatan semuanya sudah saya tampilkan. Nah, yang terakhir adalah kita akan gunakan Classroom. Classroom ini adalah kelas di dalam virtual reality yang akan kita buat. Jadi tanpa adanya Classroom,
Ya seperti halnya sekolah, kalau tidak ada kelasnya itu nggak bisa, masa kita mau di luaran gitu ya. Jadi harus ada kelasnya. Jadi di dalam kelas ini benar-benar kita mengumpulkan segala yang kita ingin ajarkan di dalam kelas tersebut, sehingga nanti siapapun yang akan mencoba kelas tersebut bisa efektif, mudah dalam melihatnya. New classroom, kita klik new classroom, kita kasih nama classroomnya kelas Lampung, misalnya seperti ini. Terserah Bapak Ibu yang mau kasih kelas 7, kelas 8, sesuaikan. Ini untuk namanya tidak menjadi masalah untuk nama, yang penting namanya tidak double ya dengan kelas-kelas yang lain. Kemudian di sini kapasitas. Kapasitas ini maksimal dalam satu kelas itu 50. Ya nggak mungkin juga ya kalau di kelas ada terlalu lebih dari 50 itu saya rasa jarang, maka diberikan maksimal 50 oleh Millia Lab. Saya sih lebih senang maksimal ya, daripada cuma satu, nanti cuma kita yang bisa lihat. Ketika kita sedang lihat si konten pembelajaran itu, orang lain tidak bisa lihat. Ya kalau posisinya cuma satu, ketika kita sedang review, kita sedang lihat, ataupun di kelas itu ada 30 orang, si anak satu sedang melihat, anak yang lain tidak bisa ikut melihat walaupun punya kode classroomnya, itu tidak bisa. Maka akan lebih efektif ya Bapak Ibu jika dimaksimalkan saja 50. Perkara yang masuk cuma 2, 3 nggak masalah, yang penting batas maksimalnya sudah kita maksimumkan. Kemudian di sini available for, mau berapa hari Bapak Ibu aktifkan si classroom ini? Ya selama-lamanya lah kalau memang mau digunakan gitu ya. Jangan cuma 1 menit gitu. Belum anak-anak masih loading udah hilang, udah nggak bisa digunakan, karena keterbatasan day dan jam ini, hari dan jam ini terus berjalan. Kalau kita sejak pembuatannya itu kita buat cuma 1 jam, ya setelah 1 jam otomatis si classroom ini akan mati, menutup. Tidak ada yang bisa masuk ke situ kecuali kita setting ulang, tambahkan harinya. Saya buat ini misal 30 hari, 30 hari 0 jam ya, jadi udah 30 hari itu udah berapa puluh jam, berapa ratus jam kan ya. Kemudian kita next. Di sini scene yang kita miliki nanti akan keluar semua di sini ya. Mau 1000 konten yang sudah Bapak Ibu buat akan keluar di sini. Tapi karena saya benar-benar baru buat, jadi hanya ada 1 dan 2. 1 ini kita masukkan dulu, kita add, kita tambahkan ke dalam daftar scene list. Kemudian karena tadi saya pakai portal, jadi harus satunya juga saya masukkan, kita add. Tapi kalau misalnya satunya ini nggak usah lah, nggak jadi, tinggal di remove ya, jadi nggak usah bingung mau dibolak-balik sudah disediakan di sini. Kalau sudah, jangan lupa kita save. Nah, setelah save ini selesai, save classroom complete, kita confirm. Kemudian di sini akan muncul ini apa namanya, disable. Disable ini saya klik nggak bisa ya. Kita klik ininya dulu, baru kita klik disable ini. Baru dia ada warning dulu. Do you want to enable? Yes. Oke, confirm. Nah, jadi ini udah ada checklistnya. Berarti kalau udah ada checklistnya, berarti si classroom ini aktif. Itu tadi ya, aktif selama 30 hari sesuai dengan desain yang kita buat tadi. Nah, bagaimanakah cara untuk membuat si classroom ini bisa dinikmati oleh siswa? Saya coba buka ini ya, kemudian saya show kode. Ini kodenya, kode classroomnya. Saya copy kode, kemudian saya kasih ke WA untuk bisa dinikmati oleh siswa. Atau bisa pakai copy link, tapi copy link ini tidak saya sarankan ya, ini baru upgrade. Saya sering pakai ini tapi masih belum terkoneksi, nanti mudah-mudahan Mbak Sita ya bisa diperbaiki. Saya belum sempat laporan ini masalah link ini, sering saya pakai masih belum bisa digunakan Mbak. Oh ya Pak, masih ya. Ini apa ya, masih belum Trouble, ya, juga trouble. Ya. Jadi saya sarankan pakai kode saja dulu. Kode ini sudah sejak dulu, jadi sudah paten ya. Saya coba kirim di grup ya, coba kirim di grup. Bapak Ibu juga bisa langsung lihat menggunakan handphone. Mana nih? Di sini silakan masukkan kode ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sini.
Kodenya jangan sampai salah ya. Itu ada besar kecilnya harus benar. Saya juga coba share screen ya. Share screen biar semua bisa lihat. Bapak Ibu yang belum terkoneksi bisa lihat juga nanti kan. Saya coba tutup share screen-nya dulu. Bentar ya Mbak Sita ya. Saya coba share screen menggunakan handphone, kita peragakan langsung biar teman-teman bisa lihat langsung ya. Harus saya cari. Ya, Pak. Saya Ya, cari dulu. izin menambahkan juga nih, Ya, Pak silakan Novia. Mbak. Sambil menunggu saya. Untuk Bapak Ibu, karena tadi masih ada beberapa pertanyaan di grup juga ya, perbedaan dari viewer di handphone sama di laptop atau kreator, itu memang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembuatan scene, itu memang harus menggunakan laptop ataupun komputer, dan juga memiliki aplikasi di laptopnya. Itu. Jadi untuk handphone itu bisa aplikasinya, tapi hanya melihat ini saja, melihat kode kelas yang sudah dibuat saja gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa langsung praktek via laptopnya, dan hasilnya itu bisa dilihat di handphone yang nanti ini akan dicoba ditampilkan ya oleh Pak Novia ya, via handphone seperti apa hasil kelas yang tadi sudah dibuat gitu. Jadi harapannya nanti di besok ya sudah mulai dibuat, atau malah nanti nih hari ini Bapak Ibu sudah bisa mencoba juga, dan diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan kode kelas seperti itu. Ini sudah muncul Pak share screen-nya, mungkin nanti kita bisa coba lihat kembali. Nah, ini tampilannya. Silakan Pak Novia. Oke, terdengar suara saya Mbak ya? Ya, masih terdengar Pak. Nah, ini adalah Milialab viewer yang ada di handphone yang sudah Bapak Ibu install, yang tempo hari sudah ditanyakan ya, waduh ini gimana cara gunainya gitu ya. Baru alhamdulillah hari ini saya bisa sampaikan. Ini di sini adalah template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan ya di sini. Ini ada kemarin yang buka virus, ada keagamaan di Indonesia ini ya. Itu di sini loadingnya lama ini karena memang vertex yang saya bicarakan tadi gede ya, satu scene-nya terlalu besar, jadi loadingnya agak lama. Tapi kita akan coba bagaimana sih kalau vertex-nya tidak terlalu besar ya, caranya kita bisa masuk ke bagian sebelah sini, bagian bawah sini, terlihat ya Mbak ya, di bagian sebelah sini itu ada classroom. Kemudian kita join, pilih yang ini join ini, dan join, masukkan kode yang tadi. Saya lupa tadi kodenya apa ya, belum saya copy. Tadi apa Bapak Ibu mohon disebutkan? Tahu Mbak Sita, mohon disebutkan kodenya tadi. UIZWFB. Mohon maaf sebentar. Aduh, terpental ininya, share screen-nya. Saya coba buka yang tadi ya. Mana tadi ini ya? Ini coba kita salin dulu. Kita salin. Kemudian kita buka Milialab-nya. Kita join atau enter classroom. Oke. Tadi kita salinkan, tempel, join. Coba apakah berhasil? Sukses join. Ya, bisa langsung kelas Lampung, dari namanya kelas Lampung ya. Ini ada latihan 1 dan latihan 2. Kita coba buka di latihan 1 dulu. Nah, di sini Bapak Ibu,
ada 3 mode yang bisa Bapak Ibu gunakan. Mode pertama adalah play non gyro, itu hanya bisa disentuh seperti main game, bisa disentuh saja dengan layar touchscreen. Kemudian play in 360 bisa Bapak Ibu gunakan tanpa kacamata, bisa digeser-geser ya, menggunakan kalau yang ini harus disentuh, play non gyro ini harus disentuh. Aduh, keluar terus ya. Maaf Bapak Ibu. Lagi mau dipaksain ke gudang lagi mau pakai. Oh, ini Pak ya. Oke. Lagi cuma sambil beli itu tadi. Beli. Yang enggak nanti. Ya, Pak Novia, mohon maaf, sepertinya suaranya termute, Pak. Oh iya. Terdengar ya, Mbak sudah ya? muncul, Pak. Ya, Ya, sudah muncul alhamdulillah. suaranya. Kalau untuk play non gyro ini layar sentuh, harus disentuh. Kalau untuk play in 360 ini dia tidak perlu disentuh, hanya digoyang-goyang saja sebanyak 360 derajat itu akan bisa ya, digoyang-goyang. Kemudian kalau kita mau masukkan menggunakan VR ini pakai ini play in VR. Kalau kita memang sudah punya cardboard-nya atau bobo VR-nya bisa pakai ini ya. Oh, keluar lagi. Keluar terus ya. Sebentar, mohon maaf, ini terjadi trouble. Nah, kembali lagi ya. Play non gyro ini yang akan banyak kita gunakan jika memang anak-anak di sekolah kita tidak punya bobo VR. Ya, tidak mungkin juga kita harus mewajibkan anak-anak untuk beli ya, beli semua gitu. Tapi kalau 1-2 cara bergantian itu mungkin akan bisa. Tapi kalau memang ada di sekolah menyediakan banyak VR, bisa gunakan yang play in VR. Ini seperti kita ada di dalam kondisi itu sendiri. Tapi kalau pakai play non gyro ini kayak kita main game. Kita akan coba pakai play non gyro saja dulu. Hasil tampilannya jadi seperti ini. Ini hasil desain pembelajaran kita ya. Nah, ini proses loading ini ketika baru pertama kali join seperti ini kan belum terdownload ya aset-asetnya ya. Belum terdownload aset-asetnya sehingga masih agak lama. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu kalau saya geser-geser, Bapak Ibu bisa coba ya, bisa coba tadi dengan kode yang sama. Kalau kita klik ini tadi, nah, kita fokuskan di sini. Akan ada suara dan juga selamat datang di pembelajaran VR. Tuh ya. Kemudian ketika kita pilih yang ini, dia akan maju. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih yang ini untuk bisa lebih maju. Ini terlalu tinggi ternyata ya, tidak sesuai tadi, terlalu tinggi. Nah, ini posisinya ada di sini. Saya akan contohkan saja. Masalah bagus atau tidaknya ini jauh dari kata bagus ya, karena memang waktu kita tidak terlalu banyak. Saya hanya berusaha untuk memberikan ininya aja. Dia kalau misalnya good lagi nanti dulu no. Nah, ini untuk videonya ya. Nah, kalau dirasa cukup, saya cukupkan. Kemudian kita akan masuk ke sini ke skin yang lain, portal tadi. Nanti akan ada notif seperti ini. Go to latihan. Apakah kita mau pergi ke latihan 2 di scene 2? Yes, kita klik yes. Maka kita akan pindah ke tempat lain seperti itu. Jadi mudah sekali kita bisa tiba-tiba berada di kelas, tiba-tiba berada di luar angkasa, tiba-tiba kita berada di gor lapangan atau ada di stadion sepak bola gitu ya. Jadi itulah fungsi dari portal tadi. Kita bisa keluar masuk, bisa apa namanya pindah-pindah tempat dengan satu waktu. Kalau mau keluar, Bapak Ibu cek di bawah, di bagian bawah ini ada seperti ini biasanya. Di bagian bawah kita klik, kita exit viewer aja, kita exit. Nah, itu ya. Bagaimana saya stop dulu share screen-nya. Oke,
itulah bagaimana hasil yang kita buat di main classroom tadi, kemudian kita lihat menggunakan viewer, dan juga bagaimana aplikasinya ketika siswa ingin menggunakannya, gitu ya. Nah, untuk materi lain yang harus Bapak Ibu buat itu adalah template dari QR itu sendiri atau storyboard ya, storyboard dari hasil pembuatan Bapak Ibu. Saya coba share screen lagi. Halo Mbak Sita, apakah terdengar suara saya Mbak Sita? Ya, terdengar Pak, namun Terdengar, belum ya. muncul share Screen-nya belum muncul. Kita coba share screen. Muncul ya sekarang ya Bu Mbak ya? Iya, sudah Pak. Oke. Sudah muncul. Ya, akan coba masuk ke ini, template ini ya. Ini saya coba tambahkan ini, template QR. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah desain konten pembelajaran VR, kita harus buat dulu template-nya atau storyboard-nya. Storyboard itu adalah media atau alat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mendesain sebuah konten pembelajaran itu. Apalagi kalau dalam pembelajaran ya, yang harus terintegrasi dengan RPP, ini nanti bisa terintegrasi dengan RPP. Kita bisa pilih nama template-nya, ini tentang materinya tentang apa. Kalau misalnya tadi kita buat apa, misalnya saya tadinya ingin buat hukum Archimedes ya, tapi kayaknya waktunya tidak sempat, jadi saya buat seperti ini aja dulu. Ini contohnya adalah gaya gravitasi. Di posisi mana introduction, misalnya ada pengenalan dulu, kemudian baru kegiatan inti, dan kemudian penutup misalnya, seperti itu. Kemudian penutup. Halo Mbak Sita? Ya Pak, Suara ini saya? terdengar Pak, ini juga Dengar ya? terlihat. Oh ya. Ya. Oke, introduction ini untuk posisinya ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin pendahuluan, terus pengenalan, ini disesuaikan saja, tidak baku ini untuk pembuatan ini, posisinya ini, terus di bagiannya misalnya di bagian A, B, C, ini Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri ya, dipelajari sendiri, nanti akan, kalau tidak salah, belum saya share ya di Classroom, nanti akan saya share. Untuk konsepnya sendiri misalnya seperti ini nih, player adalah seorang siswa, saya zoom sedikit, player adalah seorang siswa jurusan IPA. Hari ini siswa tersebut sangat bersemangat karena jadwal pelajaran hari ini adalah fisika favoritnya. Di situ apa yang aset yang kita perlukan, misalnya trotoar, terus tembok besar, bendera, ada siswa SMA. Seperti yang kita buat tadi ini, misalnya saya di sini sebenarnya inginnya di sini playernya masuk ke gerbang ya, masuk ke gerbang, terus setelah masuk ke gerbang di sini ada papan pengumuman, di papan pengumuman itu ada sejarah Archimedes sebenarnya ya, konsepnya seperti itu. Setelah siswa mempelajari sejarah dari Archimedes itu, dia akan masuk ke kelas dan nanti di dalamnya dia akan mengenal apa itu hukum Archimedes. Berikut dengan video-video dan yang lainnya, itu konsep sebenarnya yang ingin saya buat. Tapi karena waktunya tidak cukup, maka ya hanya sampai situ. Tapi konsep-konsep itulah yang akan kita buat. Di sini maka player adalah seorang apa gitu ya. Silakan bahasanya dibuat sendiri Bapak Ibu, disesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu sendiri. Di sini kalau yang punya saya tadi, ini ada gerbang, terus ada apa tadi ya, ada tanah ya, ada gerbang, ada tanah di bagian NV. NV itu yang ini, tidak set, yang NV environment. Kemudian di structure-nya tadi ada apa, misalnya tembok ini ya, saya tadi pakai juga structure kalau tidak salah, di bagian structure ini yang bagian tembok tadi, ini tembok yang ini. Kemudian statiknya
Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis, tapi kalau ada animasinya misalnya ada atau tidak, seperti tadi orang-orang ini ya, orang-orang ini kan animasi, maksudnya ke animasi tadi kita bisa masukkan ke animasi. Kemudian teksnya apa? Tadi saya gunakan teks Unity, kita lihat pembelajaran PR ya, selamat datang di pembelajaran PR tulisannya. Teksnya itu apakah berupa teks, apakah berupa voice, suara, apakah berupa quiz. Nah, itu harus kita tampilkan di situ. Masing-masing dari project itu, dari langkah-langkah ini harus kita masukkan di sini. Setelah kita buat storyboard ini, baru kita buat dalam bentuk konten pembelajaran VR. Itu kurang lebih bagaimana langkah-langkah yang efektif dalam membuat sebuah konten pembelajaran di VR. Nanti untuk contoh-contoh template ini saya akan coba taruh di classroom ya, Bapak Ibu ya. Di sini juga ada yang kosong, nanti saya coba kasih juga yang kosong, biar Bapak Ibu nanti punya gambaran, nanti mau buatnya seperti apa. Ini yang kosong. Ini masih kosong, tinggal isi-isi saja, disesuaikan mau seperti apanya, sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semua. Saya rasa itu Mbak Sita untuk penjelasan yang cukup panjang sekali ini. Baik. Terima kasih Pak Novia. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Karena sepertinya di kolom chat sudah banyak sekali nih Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terus juga sepertinya masih ada yang bingung ya mungkin Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin langsung dari Pak Syamsuddin terlebih dahulu karena sudah raise hand. Silakan Pak Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang lisensi tadi. Itu kan kalau di lab itu ada batasnya ya, kalau salah validitasnya sampai tanggal berapa ya? Maret kalau tidak salah ya Pak ya. Ya, sampai tanggal. Jadi diperpanjang sebulan sama Mbak Sita loh. Ya, bisa dilihat di bagian lisensinya Pak. Ya, terima kasih Mbak Sita. Apakah setelah tanggal itu kita sudah tidak bisa menggunakan lagi yang bagian interaksinya, apakah tertutup kembali atau tidak jika sudah melewati dari masa lisensinya tadi? Kemudian yang kedua, tadi bisa mungkin di-share kembali tentang template tadi yang tugas akhirnya tadi ya, tidak salah, yang kolom-kolom tadi. Pak Novi. Kolom yang untuk Yang storyboard atau Storyboard. Bisa di-share kembali dulu. Silakan Mbak Sita, mungkin kalau untuk lisensi Mbak Sita yang lebih punya ini ya, Mbak Sita. Oke, ini sembari saya jawab ya Pak. Mungkin supaya bisa selesaikan sekalian. Oke, Storyboardnya mungkin tadi. bisa dibantu share screen kembali Pak. Tentang storyboard. Ya. Iya, Oh, iya. storyboard. Nah, tadi ini ya. Oke. Ya, untuk storyboardnya ini kan ada di aset yang diperlukan di NV, static object, animated object. Apakah seperti ini saja atau misalnya di strukturnya kita menempatkan banyak struktur di redaction, apakah itu dituliskan semua atau hanya yang bagaimana? Kan bisa jadi di environment-nya bukan hanya trotoar, bisa jadi ada bangunan-bangunan. Ya, ini sekedar contoh ya Pak Syamsuddin. Kalau misalnya punya Bapak mau ada trotoar, ada jalan, ini malah lebih bagus Pak. Jadi sebenarnya storyboard ini untuk mengingat. Kalau kita lupa nih, misalnya kan Bapak misalnya lagi di sebuah tempat, tiba-tiba punya inspirasi, imajinasi, saya pengen buat VR nih yang kayak begini-begini, kita cantumkan dalam storyboard, tapi belum ada waktu nih untuk buat konten VR-nya. Nah, makanya kita buat dalam storyboard dulu. Nah, setelah storyboard ini sudah selesai, kita sudah rasa selesai, kita buat konten VR-nya enak, sudah pakai storyboard. Jadi sebenarnya storyboard ini hanya sebagai pengingat dan juga mengatur kita setelah ini mau apa,
Karena banyak di antara kita yang sudah punya konsep seperti ini, besok lupa gitu kan. Jadi fungsi dari template atau storyboard ini itu kurang lebih Pak Samsudin. Yang ketiga, tentang seperti dipertanyakan di grup kemarin, bagaimana jika ada animasi yang atau environment yang misalnya tidak tersedia, kan kemarin disampaikan bisa diajukan penyediaannya. Cara mengajukannya itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Saya coba izin share screen lagi ya Mbak Sita ya. Ya, silakan Pak. Ya. Sembari nanti saya jawab pertanyaannya tadi. Ya, oke, siap Mbak. Di submission ini ada tiga perlakuan yang bisa kita lakukan. Apakah kita ingin menambahkan aset 3D aset, atau kita ingin menambahkan skybox, ataupun BGM, background musik. Biasanya yang banyak diajukan itu 3D aset. Aduh, saya pengen buat ular, kok ularnya nggak ada, gitu. Boleh diajukan Pak. Nah, kita klik saja 3D asset ini. Kita nanti akan diarahkan ke Google ataupun web browser lain yang memang terkoneksi dengan laptop dari Bapak Ibu. Contohnya saya ini VR-nya ini, Melia Lab-nya ini selalu terkoneksi dengan web browser ini. Jadi langsung masuk ke sini. Kita tunggu ya. Ini mohon maaf karena di sini saya buka banyak sekali jadi agak loadingnya. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah dirincikan oleh tim bahwa apa yang harus kita masukkan di situ ini ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara memasukkannya, ini namanya apa, ini sudah dijelaskan, nanti Bapak bisa baca-baca kembali di sini ya Pak ya. Tapi mohon pastikan agar Bapak memastikan dulu bahwa si akunnya benar-benar akun untuk mengajukannya. Karena di era sekarang ini satu orang bisa punya 10 akun, saya sendiri banyak ya akunnya. Jadi nggak punya memastikan akun ini di tim dia ternyata akunnya salah.